Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di kediaman Adrian, lebih tepatnya di dalam kastil Marinkov, Buck sedang terlihat keasikan mendengarkan sebuah lagu. Namun tak lama, Adrian dan Arcia datang sembari membicarakan soal mau makan di mana hari ini, karena kebetulan mereka belum makan siang hari ini. Akan tetapi, Adrian dan Arcia tampaknya cukup terkejut karena Buck yang biasanya tidak bisa diam, tiba-tiba dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Adrian menanyakan apa yang sedang dia sembunyikan, dan Buck mengatakan tidak ada, jadi mungkin saja mata Adrian jadi buram karena terlalu banyak bermain game. Karena kelakuannya masih tidak sopan, Arcia tentunya langsung mengunci pergelangan tangan Buck hingga dia berteriak menyerah dan akan memberitahunya. Buck mengatakan dirinya menemukan benda ini di pasar kemarin, dan Adrian tentunya terkejut karena ini adalah sebuah smartphone Samsung dari dunia asalnya. Buck memberitahu jika dirinya ingin memberikannya pada Adrian karena ada bahasa Inggrisnya di sana, tapi dirinya ingin memainkannya sedikit lebih lama lagi sebelum itu. Adrian yang mengetahui benda ini berasal dari tempat asalnya, tentunya menanyakan apakah Buck masih mengingat lokasi dia menemukannya. Sekarang kita berpindah ke kediaman Marcus Otis, di mana saat ini ada seorang pria sedang duduk termenung seorang diri. Tak lama, seorang wanita datang sembari menanyakan apakah dia sudah kepikiran dengan kampung halamannya. Pria itu mengatakan jika dirinya masih sedikit terkejut, dan Michelle menanyakan apakah perasaannya sekarang sudah mulai baikan. Pria itu mengatakan berkat Nona Michelle dirinya sudah jauh lebih baikan, karena mau membawanya meskipun tidak memiliki identitas dan bahasa yang berbeda. Tapi Michelle mengatakan tidak masalah karena dirinya juga tertarik dengan bahasa baru yang dia gunakan. Namun bersamaan dengan itu, seorang pelayan datang sembari memberitahu bahwa ada seorang tamu, dan Michelle menanyakan memangnya siapa yang datang tanpa membuat perjanjian dulu dengannya. Pelayan itu mengatakan jika yang datang adalah Duke Adrian bersama dengan Nona Arcia, dan Michelle tentunya jadi sangat bersemangat mendengar jika Adrian datang kemari. Ketika bertemu, Adrian meminta maaf karena datang kemari tanpa pemberitahuan, tapi tampaknya Arcia sudah memasang wajah yang penuh dengan hawa membunuhnya. Michelle mengatakan dirinya tidak masalah dengan itu, jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Duke Adrian darinya, dan Adrian mengatakan dirinya mendengar jika Nona Michelle sedang membawa orang baru yang menarik. Michelle menanyakan apakah yang dimaksud orang menarik itu adalah orang ini, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Benjamin Theo. Adrian mengatakan dirinya datang kemari karena ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya, dan mungkin saja dia tidak asing dengan benda ini. Adrian menanyakan apakah ini adalah miliknya, dan Benjamin mengatakan itu benar, tapi dirinya sudah menjualnya ke pedagang kaki lima karena saat itu dirinya tidak memiliki uang sama sekali sebelum dibawa oleh Nona Michelle. Adrian mengatakan baguslah kalau begitu karena pembicaraan mereka akan jadi lebih mudah jika dia mengetahuinya. Seketika itu, Adrian menggunakan sihir lingkaran ke-8-nya, tapi itu mungkin sih untuk membukukan waktu sementara di tempat mereka. Melihat Michelle yang tiba-tiba mematung, tentunya membuat Benjamin sangat terkejut dan dia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Adrian mengatakan dirinya menghentikan waktu biologis pada semua orang kecuali mereka, karena apa yang dirinya ingin katakan mulai dari sekarang ini sangatlah penting. Adrian menanyakan dari mana asal negara Benjamin di bumi, dan Benjamin yang terkejut menanyakan kenapa Tuan Adrian bisa mengetahui tentang bumi. Adrian mengatakan agar Benjamin menjawab pertanyaannya sebaik mungkin dan tidak mengulur banyak waktu, dan Benjamin mengatakan dirinya berasal dari Singapura. Adrian menanyakan bagaimana dia bisa datang kemari dan apakah dia sudah mengenal Rondel. Benjamin mengatakan dirinya tenggelam di tengah laut dan tiba-tiba sudah datang kemari. Selain itu dirinya hanya mengetahui jika Rondel adalah dunia sihir berkat bantuan Nona Michelle. Adrian merasa jika ini cukup menarik karena ada orang dari Singapura terlempar kemari. Selain itu dia tidak tahu apapun kecuali sihir ataupun kemampuan lainnya di Rondel. Adrian berpikir, sejujurnya dirinya mengira bahwa dia terbawa kemari karena ledakan sihir seperti Arduk Lukas, tapi dia sama sekali tidak ada kaitannya dan dia juga tidak memiliki sihir sama sekali.
Adrian menanyakan apakah dia bisa memberitahu apa yang terjadi pada bumi setelah tahun 2020 dan Benjamin mengatakan jika itu adalah waktu yang belum lama. Adrian menanyakan apa maksudnya dan Benjamin mengatakan jika di bumi baru tahun 2022 ketika dirinya terlempar kemari. Adrian masih mengingat tahun ketika dirinya mati dan datang ke Rondel pada tahun 2020, tapi dirinya sendiri saat ini sudah berusia 21 tahun, tapi di bumi malah baru terlewat 2 tahun saja, yang artinya perbedaan waktunya adalah 10:1. Benjamin menceritakan jika tahun 2020 adalah tahun yang spesial di bumi, karena setelah tahun itu hanya ada sebuah musibah besar yang melanda seluruh dunia. Benjamin mengatakan banyak sekali tsunami, tornado, dan erupsi gunung berapi yang menyebabkan interaksi masyarakat internasional menjadi lumpuh dan banyak orang kehilangan nyawa. Setelah bencana itu mereda, fenomena yang mengacaukan dunia mulai muncul dan Adrian menanyakan memangnya fenomena seperti apa yang dimaksud. Benjamin mengatakan jika ada penyakit menular dengan daya penularan yang sangat kuat dan juga mematikan, bahkan virus itu masih sulit untuk diatasi ketika dirinya sudah datang ke dunia ini. Masalah yang kedua adalah adanya zona racun mematikan dan makhluk bermutasi. Belum lagi makhluk mutasi itu menguasai zona mematikan tersebut, tapi untungnya militer secara rutin membakar dan membersihkan zona tersebut untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Masalah yang ketiga adalah daratan baru yang tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Ada juga sebuah pulau yang tiba-tiba muncul di lautan yang tidak ada apa-apanya, ataupun gunung yang tiba-tiba menjadi datar. Adrian tidak menyangka jika di bumi akan mengalami kejadian mengerikan seperti itu. Terlebih dirinya masih memiliki keluarga di bumi, jadi apakah ini juga berkaitan dengan ramalan sang dewi? Adrian tentunya berterima kasih atas informasinya yang sangat berguna itu, dan Benjamin menanyakan apakah Tuan Adrian juga terlempar ke dunia ini. Adrian mengatakan dirinya dilahirkan di dunia ini dan memiliki keluarga di sini, tapi dirinya masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Adrian mengatakan di kehidupannya yang sebelumnya, dirinya adalah orang dari Korea, dan itu membuat Benjamin terkejut mengetahui rahasia Adrian. Adrian mengatakan agar dia ikut bersama dengannya mulai dari sekarang, karena setidaknya tidak ada orang di dunia ini yang bisa memahami situasinya lebih baik daripada dirinya. Adrian mengatakan kalau dia mau dirinya bisa memulangkannya ke bumi, tapi untuk sekarang mungkin dirinya masih belum bisa melakukannya, dan Benjamin menanyakan apakah dia serius. Adrian mengatakan mungkin hanya dirinya saja yang tahu petunjuk untuk kembali ke dunia asalnya, jadi dirinya akan menafkahinya untuk membantunya menyelesaikan diri di dunia ini sampai waktunya tiba. Sebagai balasan, Adrian ingin agar Benjamin merahasiakan bumi dan soal reinkarnasi dirinya kepada orang lain, dan Benjamin mengatakan dirinya pasti akan melakukannya. Benjamin kemudian mengatakan dirinya ingin menanyakan sesuatu pada Adrian sebelum itu, dan Adrian menanyakan memangnya apa yang ingin dia tanyakan. Benjamin menanyakan apakah si Rondel mampu untuk mengatasi racun di bumi ataupun masalah mengenai virus itu, dan Adrian mengatakan itu masalah yang bisa diatasi dengan mudah memakai sihir. Benjamin mengatakan mungkin dirinya datang ke dunia ini untuk menemui penyelamat bumi, tapi dalam pikirannya, Adrian rasa jika itu sungguh omong kosong sekali. Adrian mengatakan sebaiknya mereka selesaikan saja pembicaraan mereka sampai di sini saja, dan seketika itu sihir pembukaan waktu Adrian sudah dihentikan. Ketika Michelle sudah sadar, dia menanyakan memangnya kemana semua jajanannya, dan Adrian mengatakan dirinya ingin membawa Benjamin bersama dengannya. Michelle menanyakan apa maksudnya, dan Adrian mengatakan jika Nona Michelle juga harus ikut dengannya, tapi itu malah membuat Archie jadinya terkejut. Adrian mengatakan jika dirinya ingin agar Nona Michelle sementara tinggal di kediamannya, dan Michelle tentunya jadi sangat senang sekaligus bersemangat. Michelle mengatakan kalau begitu dirinya akan langsung berkemas-kemas dan langsung berangkat, tapi Adrian tampaknya tidak peka jika Archie sedang cemburu gila. Adrian berpikir jika Michelle adalah orang yang paling dekat dengan Fed setelah dirinya, dan jika Blumen tidak cepat menemukan Benjamin, dia pasti sudah menguasai bahasa Inggris. Adrian merasa mungkinkah ini adalah sebuah kebetulan, tapi rasanya itu tidak mungkin, karena bisa jadi ini adalah sebuah takdir Michelle untuk mendapatkan Fed Lucas jika dirinya tidak dilahirkan. Adrian mengatakan sebelum masalah merepotkan lainnya bermunculan, dirinya harus mengawasi wanita gila itu agar tetap berada di dalam jangkauannya, tapi Archie mengatakan mungkin mereka harus membunuhnya saja.
Michelle yang sangat bersemangat tentunya langsung izin pada ayahnya untuk pergi, tapi Otis menanyakan memangnya dia mau cari masalah di mana lagi. Di lain tempat, tampaknya ada beberapa orang yang sedang berdiskusi tentang menara sihir Lauren yang sudah menguasai 60% penjualan Vanguard. Andre mengatakan bahkan jumlah penjualan mereka melebihi jumlah keseluruhan pasaran internasional tahun lalu, jadi mereka perlu memberinya sanksi agar tidak menguasai pasar. Olivia menanyakan apakah putra mahkota Croatian Empire memiliki sebuah ide cemerlang, dan Andre mengatakan mereka bisa menggunakan biaya anti-dumping untuk menyelesaikan masalah tersebut. Olivia menanyakan negara lain tak akan setuju dengan itu karena mereka bisa membeli sebuah Vanguard dengan harga yang lebih murah, tapi Andre mengatakan apakah mereka tidak bisa memaksakan mereka untuk sependapat dengan mereka. Andre mengatakan negara yang membeli Vanguard itu hanya memiliki kekuatan nasional yang biasa saja, jadi mereka bisa menekan mereka bersama-sama, tapi Olivia menanyakan apakah dia berniat untuk memeras uang negara lain hanya untuk keuntungan pribadinya saja. Olivia mengatakan tidak pantas bagi seorang putra mahkota bertindak tidak bermartabat seperti itu, apalagi sampai ingin memeras negara lain demi keuntungannya sendiri. Andre mengatakan sepertinya Olivia tidak pantas berada di sini karena memihak orang-orang kecil itu, tapi Olivia bertanya atas dasar apa dia berpikir seperti itu, dan apakah dia berpikir jika dia adalah master dari pertemuan ini. Andre tentunya jadi marah dengan provokasi kecil itu, tapi master menara sihir Brigham Empire, yaitu Cordelia, menghentikan perdebatan mereka berdua. Cordelia mengatakan secara pribadi dirinya tidak setuju dengan putra mahkota karena menekan negara asing untuk sanksi adalah tindakan ilegal yang tidak bisa diterima. Semua orang tentunya setuju dengan pendapat Cordelia karena tindakan seperti itu sama saja dengan ingin mengajak negara asing berperang, padahal mereka hanya ingin memperkuat negara mereka masing-masing. Setelah rapat itu selesai dengan kekalahan adalah Andre, dia tentunya sangat marah sambil mengatakan mereka semua itu pengecut yang tidak peduli karena itu bukan kerugian bagi mereka. Andre yang sangat marah mengatakan apakah mereka berpikir jika dirinya hanya akan tinggal diam saja dan membiarkan mereka berbuat seenaknya. Andre kemudian menyuruh pengawalnya untuk segera memanggilkan Margrave Triss dan pengawal itu mengatakan baiklah. Andre mengatakan jika dirinya akan menunjukkan apa yang terjadi pada mereka jika mengacaukan Croatian Empire dengan cara yang salah. Beberapa saat kemudian, Michael mengatakan jika Viscounty Pyrene sudah runtuh dan pelakunya adalah Margrave Triss dari Croatian Empire yang melancarkan serangan kejutan dengan 200 Vanguard. Akan tetapi, Croatian Empire membantah jika itu tidak ada kaitannya dengan mereka, dan bangsawan lainnya mengatakan bagaimana bisa seorang Margrave bertindak tanpa perintah dari Kaisar. Adrian berpikir kejahatan Croatian selalu jadi peristiwa tahunan, tapi kali ini jauh lebih buruk daripada biasanya, dan memangnya apa yang sudah terjadi sampai mereka melakukan semua ini? Mengingat kebiasaan Reinhardt dari tahun ke tahun, mereka mungkin hanya akan mengirimkan pasukan untuk melakukan reklamasi, untuk memulihkan teritori mereka, dan menyelesaikan semua masalahnya dengan melibatkan negara sekutu untuk mengajukan protes pada kekaisaran. Michael kemudian memberikan perintah pada Adrian agar segera menyiapkan pasukannya dan merebut wilayah Margrave Triss, dan Adrian mengatakan saya mengerti. Akan tetapi, Adrian baru saja tersadar dengan perkataan Michael barusan, dan Michael mengatakan mata untuk mata, gigi untuk gigi. Michael mengatakan bukankah mereka hanya membalas perbuatan orang-orang itu pada wilayah mereka, jadi memangnya apa yang salah dengan itu? Adrian tahu jika watak Michael dengan ayahnya itu sangatlah berbeda, tapi dirinya tidak menyangka jika Michael akan mengambil keputusan tidak terduga. Adrian mengatakan dirinya akan dengan senang hati membuat Margrave Triss membayar kejahatannya sampai tuntas, tapi seorang bangsawan mencoba untuk menghentikannya. Michael mengatakan mulai sekarang Reinhardt tidak akan tinggal diam lagi seperti dulu dan membuat Croatian seenaknya memberikan ancaman pada mereka. Michael ingin agar Croatian memahami jika memprovokasi Reinhardt, maka mereka juga harus membayarnya sesuai dengan konsekuensi yang telah mereka lakukan. Otis menanyakan bagaimana jika hal itu malah menyebabkan perang habis-habisan, dan Michael mengatakan bukankah mereka sudah terlalu lama melakukan perang kecil-kecilan. Tentu saja, mereka tidak boleh berkeliling membuat masalah tanpa pikir panjang, jadi dirinya ingin memperkenalkan seseorang pada mereka semua. Michael mengatakan orang ini adalah seorang Grandmaster ke-6 Rondel, yaitu mantan Marquis Gabriel, dan dirinya ingin memamerkannya pada semua orang.
Selain itu, dirinya juga berniat untuk mencabut batasan jumlah Vanguard dan juga Sky Fortress yang bisa dimiliki oleh seorang penguasa, dan itu membuat semua orang di sana jadi sangat terkejut. Di tempat Visconti Payren, tampaknya pasukan Croatian Empire sedang menindas orang-orang di sana, sembari mengatakan wilayah ini sudah menjadi milik Croatian Empire. Para prajurit itu mengatakan mereka belum pernah mengacau sampai sekacau ini, tapi Reinhardt tidak melakukan tindakan apapun, dan pria berambut pink mengatakan orang-orang Reinhardt adalah pengecut. Akan tetapi, rambut kuning mengatakan sepertinya di sana ada seorang kakek tua yang berjalan kemari dan apakah dia adalah bala bantuan. Para prajurit itu tentunya tertawa karena Reinhardt hanya memiliki satu orang kakek-kakek tua yang mau menyelamatkan sebuah wilayah sembari mengatakan apakah kakek ini sudah pikun. Akan tetapi, sepertinya mereka tidak sadar jika orang yang sedang di hadapan mereka adalah seorang Grandmaster yang tidak pernah menampakkan dirinya. Berpindah ke wilayah Markgraf Triss di Croatian Empire, seorang anak menanyakan apakah ayahnya yakin untuk melakukan semua ini. Anaknya Triss mengatakan merebut wilayah Reinhardt saat mereka tidak melakukan apapun itu sudah kelewatan, tapi Triss mengatakan mereka hanya bergerak di bawah perintah putra mahkota. Triss mengatakan orang-orang dari Reinhardt Kingdom juga tidak ingin berperang habis-habisan melawan mereka, jadi mereka akan memanfaatkan momen ini untuk mengambil wilayah mereka satu persatu. Triss mengatakan jika mereka ingin menjadi pedangnya putra mahkota yang akan menjadi kaisar berikutnya, setidaknya mereka harus melakukan hal seperti ini, tapi tampaknya ada seorang pengawal yang datang. Prajurit itu melaporkan jika Payren sudah direklamasi, tapi pasukan mereka sendiri hampir saja dimusnahkan, dan Triss mengatakan sepertinya pasukan yang dikirim Reinhardt jauh lebih besar daripada perkiraannya. Pengawal itu mengatakan musuhnya hanya satu orang Grandmaster, dan Triss yang terkejut mengatakan sejak kapan Reinhardt memiliki seorang Grandmaster atau semacamnya. Prajurit itu mengatakan mungkin saja itu adalah kekuatan tersembunyi Reinhardt, karena nama Grandmaster yang menyerang itu adalah Marcus Gabriel yang dikabarkan sudah lama mati. Triss mengatakan itu sangat konyol, bagaimana bisa orang yang sudah mati kembali hidup, tapi tampaknya sebuah guncangan kuat sudah menyerang kastilnya. Bersamaan dengan itu, sebuah peringatan tiba-tiba muncul, di mana ada sebuah 5 Sky Fortress dan 300 pasukan Vanguard berteleport dan menembus pasukan pertahanan. Selain itu, ada penyusup laki-laki dan perempuan yang bergerak dengan sangat cepat ke arah Markgraf Triss dan berhasil mengalahkan Vanguard Ludis, Aura, dan Marses. Triss mengatakan mereka harus segera kabur dan anaknya menanyakan bagaimana dengan kakak dan ibunya, tapi Triss mengatakan pikirkan saja itu nanti. Namun ketika Triss dan anaknya mencoba untuk melarikan diri, tampaknya seseorang sudah menyambutnya dengan meledakkan tembok kastilnya. Triss menanyakan bagaimana Duke Adrian bisa kemari, tapi Adrian mengatakan memangnya dia mau kabur kemana, padahal dirinya sudah datang jauh-jauh kemari. Triss menanyakan kenapa dia menyerang wilayahnya padahal dirinya hanya menyerbu perbatasan wilayah, tapi Adrian mengatakan bukankah mereka yang menyerang duluan tanpa salam apapun. Sambil ketakutan, Triss menanyakan apakah Duke Adrian dan Argia berniat untuk membuat Croissant dan Reinhardt berperang habis-habisan. Adrian mengatakan tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukannya, tapi apakah dia tahu fakta yang lebih jelas daripada akan terjadi perang atau tidak? Sambil tertawa jahat, Adrian mengatakan faktanya hari ini mereka akan mati duluan sebelum tahu apakah akan terjadi perang atau tidak. Triss beserta dengan anaknya tentunya saling berpelukan ketakutan, tapi tampaknya sebuah ledakan yang cukup kuat telah mengguncang kastil sekali lagi. Setelah insiden tersebut, banyak negara yang terkejut dengan sikap Reinhardt yang tidak lagi menyelesaikan permasalahan dengan Croissant secara damai dan membalas provokasi mereka. Selain itu, negara lainnya juga sangat terkejut mengetahui bahwa Reinhardt telah memiliki seorang Grandmaster yang sekarang ditunjuk sebagai komandan perbatasan wilayah timur. Andre yang sudah gagal tentunya jadi semakin marah karena respon Reinhardt Kingdom yang malah berbalik daripada apa yang dirinya harapkan. Andre menanyakan kenapa mereka bertingkah seperti ini, dan pengawal itu mengatakan ada informasi jika putra mahkota Reinhardt sudah mengambil tanggung jawab atas urusan negara. Pengawal itu mengatakan sepertinya dia berencana untuk mengambil tindakan tegas, dan Andre berpikir jika dirinya mengira jika Michael itu orang yang tidak penting sama sekali. Andre tidak menyangka jika orang itu memiliki sisi yang sangat gelap, terlebih jika Michael dan Adrian melakukan kerjasama, itu artinya mereka adalah kombinasi yang paling berbahaya.
Dengan wajah jeleknya yang sedang marah, Andre mengatakan sebelum si mata sipit itu resmi menaiki tahta sebagai seorang raja, maka dirinya harus melakukan sesuatu untuk mencegahnya.